Ini adalah beberapa gambar dari kota terbesar kelima di Indonesia, Kota Makassar. Dan ini adalah kondisi transportasi di salah satu jalan utama di Kota Makassar. Apa yang terlintas di benak Anda ketika melihat gambar tadi? Macet? Polusi? Atau minimnya pengelolaan transportasi umum? Pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana permasalahan ini bisa terjadi? Tentang bagaimana kota yang indah ini harus diselimuti oleh isu yang hangat tadi? Dan pernahkah Anda berpikir, apakah transportasi memiliki andil sebesar itu bagi perkembangan sebuah kota? Lokasi tinjauan kami berada di salah satu jalan arteri di Kota Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan. Sesuai namanya, jalan arteri seharusnya mampu memberikan kesempatan kepada pengendara untuk mengemudi sesuai dengan kecepatan rencana di jalan tersebut dengan tingkat distraksi yang rendah. Namun pada kenyataannya, aksesibilitas menuju Jalan Perintis Kemerdekaan masih terkategorikan tinggi. Terlihat dari banyaknya aktivitas menuju jalanan, dari komplek perumahan, serta toko-toko yang berada pada bahu jalan. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan infrastruktur yang dapat diandalkan, memberikan kenyamanan, membawa dampak positif bagi lingkungan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Maka dari itu, kami tim Kuyakin dari ITB merasa bahwa hal itu merupakan asal-muasal dari kemacetan yang melanda jalan tersebut. Inilah inovasi kami mengenai optimasi lajur pada jalan arteri Kota Makassar dengan menerapkan konsep Transit Oriented Streets. Untuk mewujudkan inovasi kami, konsep-konsep yang telah ada seperti Smart City, Sustainable Transportation, dan Transit Oriented Development diimplementasikan dalam langkah pengembangan setiap aspek yang dibutuhkan dalam inovasi kami. Dari konsep tersebut, muncullah konsep Transit Oriented Streets. Optimasi jalan yang dimaksud memiliki arti mengubah jalan sebagai prasarana transportasi kepada fungsi yang seharusnya dengan semaksimal mungkin. Sistem transit yang diaplikasikan didasari oleh adanya layanan transportasi umum. Melalui transportasi umum, emisi gas buangan akan berkurang seiring dengan menurunnya penggunaan kendaraan pribadi. Selain itu, penggunaan transportasi umum akan berdampak secara signifikan terhadap penguraian kemacetan di Kota Makassar. Kembali lagi ke jalan yang menjadi fokus utama kita, yaitu Jalan Perintis Kemerdekaan. Jalan arteri Perintis Kemerdekaan kami optimasikan dengan konsep Transit Oriented Street yang berfokus pada penggunaan multimodal transportation. Kami juga mengoptimasi statusnya sebagai jalan arteri dengan pembagian beberapa lajur, yaitu lajur khusus BRT, lajur cepat, lajur lambat, lajur sepeda, dan pengoptimasian trotoar untuk pejalan kaki. Jalan akan diprioritaskan bagi kendaraan umum, pada kasus ini untuk bus dan PT-PT. Untuk mendukung akses BRT, akan dibuat halte yang diintegrasikan dengan feeder PT-PT yang tersedia di lajur lambat. Selanjutnya akan disediakan zebra cross atau JPO untuk mempermudah transfer penumpang antar moda BRT dan feeder. Untuk menjaga fungsinya sebagai jalan arteri, akan dibuat median untuk memisahkan lajur cepat dan lajur lambat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi konflik serta menjaga kecepatan kendaraan. Mobil atau kendaraan bertipe light vehicle lainnya dapat menggunakan lajur cepat, sedangkan motor dan PT-PT serta kendaraan lainnya tetap berada di lajur lambat. Lajur lambat juga dibuat untuk mengurangi konflik saat pengendara dari tepi jalan ingin masuk. Pada ruas jalanan 4 lajur lambat akan dipisahkan dengan median permanen, sedangkan pada ruas jalan dengan 2 atau 3 lajur cukup dipisahkan dengan marka jalan. Secara implementatif, perubahan kondisi jalan ini tentunya akan membawa berbagai dampak bagi kondisi transportasi Kota Makassar. Pemberian lajur khusus untuk bus tentu akan mengurangi kapasitas jalan existing bagi pengguna kendaraan pribadi. Hal ini dapat mengarah kepada kemacetan berlebih dari kondisi sebelumnya. Namun, inti dari inovasi ini adalah untuk menciptakan kondisi yang kurang nyaman bagi pengguna kendaraan pribadi
yang pada akhirnya akan memaksa masyarakat untuk beralih ke transportasi umum. Untuk melakukan perubahan signifikan terhadap jalan, perlu dilakukan langkah-langkah perubahan secara bertahap. Untuk itu, salah satu cara menerapkan inovasi optimasi jalan di Kota Makassar adalah dengan transformasi interim. Proses interim ini dilakukan melalui langkah-langkah kecil sebagai awal perubahan, seperti pengecatan jalan sebagai penanda pembatas jalan sebelum dibangunnya medan fisik, dan juga pengalih fungsian bahu-bahu jalan yang kurang berfungsi secara efektif sebagai wadah pelebaran trotoar. Dengan memaksimalkan fungsi dari masing-masing aspek bentuknya, jalan sebagai ruang multimodal akan dapat melayani seluruh pengguna jalan secara optimal dan turut berperan dalam perwujudan sustainable transportation dengan meningkatkan penggunaan non-motorized vehicle di kalangan masyarakat. Menciptakan transit-oriented street berarti juga mengembangkan sistem jaringan transportasi umum yang memadai. Satu hal yang perlu kita lakukan adalah membuat transportasi umum bisa diandalkan oleh semua kalangan masyarakat. Di Kota Makassar sendiri, telah terdapat jaringan sistem transportasi umum yang telah cukup memadai, yaitu melalui bus Rapid Transit atau BRT, Trans Maminasata yang sudah menyebar dan menjangkau berbagai wilayah di Kota Makassar. Rute-rute yang ada sepatutnya ditinjau kembali agar tak hanya daerah urban saja yang dihubungkan, tetapi juga antar suburban. Selain rute-rute tambahan, diperlukan juga terminal terpadu antar moda yang mengintegrasikan setiap moda transportasi umum di tiap-tiap pusat daerah urban Kota Makassar. Optimasi arus lalu lintas merupakan inovasi utama yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah kemacetan yang mengakar di sekitar lokasi studi. Implementasi inovasi yang kami tawarkan berfokus pada peningkatan mutu transportasi umum berdasarkan prinsip sustainable yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan tetap melayani penumpang dengan jumlah yang sama. Pada akhirnya, tujuan dari inovasi yang ditawarkan adalah mewujudkan jalan multimoda yang dapat mengakomodasi transportasi umum yang bisa diandalkan oleh semua kalangan masyarakat, serta mampu menciptakan sistem transportasi yang menjangkau seluruh wilayah. Hal yang diperlukan sekarang hanyalah bagaimana aksi pemerintah dan masyarakat dalam menanggapi dan mengaktualisasikan perubahan-perubahan ini. Apakah kita mendukung segala tindakan yang mengupayakan keberhasilan tersebut? Atau apakah kita adalah orang yang mengupayakan keberhasilan tersebut?